Selamat sore jemaat Tuhan. Shalom, ada sukacita sore hari ini? Amin. Yang di rumah, yang live streaming di rumah jemaat Tuhan, ada sukacita hari ini? Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bisa berada di tempat ini sore hari ini bersama Bapak Ibu. Kita mau merayakan kemenangan karena Kristus telah bangkit untuk kita semua. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Maut tidak berkuasa atas kita. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan sore hari ini berada di tempat ini beribadah Tuhan Yesus. Untuk merayakan Tuhan Yesus bahwa Engkau telah bangkit Tuhan Yesus. Engkau telah melawan kuasa maut, Engkau telah menang atas maut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu yang hadir, kami semua yang hadir sore hari ini, Engkau urapi dengan urapan-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang Engkau, semua yang hadir tempat ini Engkau lawat Tuhan Yesus. Kuasa-Mu hadir tempat ini, mengalir setiap kami Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Dia telah mati dan Dia bangkit untuk kita semua. Ya Tuhan penyelamat kita, Allah yang hidup. Haleluya. Hidup Tuhan, Kau bangkit melawan segala kuasa maut. Oh haleluya. Katakan, Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dia nama yang indah, dia nama yang luar biasa. Dia Yesus Tuhan kita. Dia sungguh baik bagi kita. Dia baik bagi saya, dan dia baik bagi saudara. Dia telah mati untuk kita. Dia bangkit bagi kita, menebus segala dosa kita. Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus yang luar biasa. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, katakan namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku
Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu yang indah, Yesus, kami mau cinta Engkau selalu, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak,
kebaikan-Mu, segala kuasa-Mu dihembuskan dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nama-Mu saja yang layak kami tinggikan dan kami puji. Nama-Mu saja yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan bersama-sama. Nyanyi pujian bagi-Mu. Ini pujian kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Pujian bagi-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita mengangkat tangan kita dan pujian bagi-Nya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyikan pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan,
disembah. hanya bagimu, Haleluya. kemuliaan hanya bagimu, Haleluya. pujian hanya bagimu, Yesus. Haleluya, namamu besar. Kau yang layak Kau kami yang tinggikan, layak Kau yang layak kami dipuji. Kau hadir Yesus, Kau lewat kami. terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau lewat kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu. Setiap saya persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pujian bagimu. Sambil kita menyanyikan pujian ini sebagai pengagungan kita untuk Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Nama yang besar, nama yang berkuasa. Dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan tersambung. Ada di rumah Tuhan bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di cabang, baik yang di Cepu, di Kuwu, yang di Banyutowo, juga yang di Pati Plangitan. Tuhan, kami bersyukur juga bersama dengan jemaat yang masih mengikuti ibadah online. Kami menyerahkan diri kami bersama-sama, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, terangi setiap pikiran kami, jiwa kami, berikan kami pengertian firman-Mu, bicara menjadi rema buat kami, sehingga firman itulah yang akan mengubah kehidupan kami. Terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang sempurna. Engkau menerima kami apa adanya dan jadi mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur layakkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, pesan Tuhan, dialah pengurapan-Mu yang bekerja atas setiap hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Kami sempurna buat kita. Tema kita adalah terima firman ini, siapkan hati saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, hati saudara meresponi dan percaya
maka saudara akan menerima kuasa daripada firman itu sendiri. Amin. Sementara firman diberitakan, saudara berdoa, minta Roh Kudus engkau bicara dan menjamah hidupku. Mari kita akan sama-sama membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Ya, supaya firman itu dikatakan akan memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang luar biasa. Karena firman adalah Allah sendiri. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita akan belajar tentang 3 hal. Karena kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, kepercayaan kita, pemberitaan Injil itu. Dan kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa firman atau janjinya selalu digenapi. Yang kedua, bahwa kasih yang sempurna itu, Dia telah tebus kita dan telah membebaskan kita. Yang ketiga, kasih yang sempurna itu memberikan kita ini kemenangan dan kita akan dibawa selalu pada jalan kemenangannya. Hal yang pertama yang kita belajar, Bapak Ibu Saudara, firman ini menceritakan tentang bagaimana kejadian yang terjadi pada minggu itu. Hari Jumat dikatakan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Selang 1 hari kemudian dikatakan para murid ini dia bangun pagi-pagi. Ya, wanita-wanita ini menyiapkan rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah bagi mayat Tuhan Yesus. Perasaan mereka masih begitu sedih, berkecamuk dengan rasa kehilangan pengharapan karena satu-satunya gurunya, orang yang dicintai, yang diandalkan telah mati dengan cara yang begitu melukai hati mereka. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dikatakan ketika dia sampai di kubur, mereka mencari mayat Yesus, dia tidak menemukan. Karena dikatakan kubur telah kosong. Lalu malaikat mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit." Pernyataan daripada malaikat ini, itu tidak membuat mereka ini sadar dan mengerti bahwa, oh iya, Yesus sudah bangkit. Tapi ketika malaikat mengatakan dan mengingatkan tentang firman, tentang janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, dikatakan,
ingatlah ketika dia masih di Galilea, dia telah mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Baru setelah itu ketika diingatkan janji Tuhan, firman Tuhan, maka para wanita ini yang pergi ke kubur itu, dia sadar, teringatlah dia tentang perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari ini kita datang ke gereja, ya kita sedang merayakan Paskah, tapi mungkin kita datang dengan perasaan yang gundah gulana. Kita datang dengan kesedihan, bahkan mungkin kita mulai kehilangan pengharapan. Apakah di masa pandemi seperti ini, bisakah keadaanku berubah? Bisakah ekonomiku bangkit kembali? Pekerjaan yang telah diambang kebangkrutan, bisa enggak pulih kembali? Bisa enggak? Ataukah mungkin itu satu hal yang mustahil, rumah tangga saya bisa dipulihkan? Kita mungkin kehilangan juga orang-orang yang kita cintai di masa pandemi ini. Kesedihan, rasa terpukul, rasa kecewa, mungkin ada di dalam hati. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Satu, yaitu pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan saja yang dikatakan firman itu Allah sendiri. Dia akan bekerja. Firman itu iya dan amin. Janjinya itu luar biasa. Sesulit apapun, semustahil apapun. Bagi mereka, tidak ada dalam pikiran mereka, tidak ada dalam pengharapan mereka saat itu kalau Yesus akan bangkit. Itu dalam logika, dalam pikiran mereka mustahil. Sebab itu dikatakan ketika mereka ini teringat akan perkataan Yesus, mereka berhenti mencari mayat itu. Mereka kembali menjumpai para murid dan orang-orang yang lain. Mereka mulai menceritakan apa yang terjadi di kubur itu. Bahwa Yesus dikatakan dia telah bangkit. Tapi dikatakan para murid dan orang-orang lain mengatakan, itu kan omong kosong. Mana mungkin, mereka enggak percaya. Demikian Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam pikiran kita, logika kita, sebuah mukjizat itu satu hal yang asing di pikiran kita. Mana mungkin, enggak mungkin itu bisa. Nasi sudah menjadi bubur, mana bisa dipulihkan. Sudah terlanjur, uang yang selama ini disimpan, sudah hilang melayang. Pekerjaan yang selama ini ditekuni, dikerjakan begitu rupa, sekarang sudah diambang kebangkrutan. Mana mungkin? Saudara, pikiran kita, logika kita mengatakan demikian. Tapi mari kita mau pegang firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita sebuah pengharapan yang baru. Oleh sebab itu ketika murid ini diingatkan tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, maka para wanita ini dia mengingat, oh iya saya gak perlu lagi cari mayat Yesus. Dia memang sudah tidak ada di situ karena dia memang sudah bangkit. Seperti yang dikatakannya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Sebab itu kita jadi orang Kristen, jangan lupa kita tiap hari baca firman, renungkan firman itu, pegang janji Tuhan erat-erat. Apapun situasinya, saudaraku, apapun keadaannya, dunia bisa katakan itu mustahil. Logika manusia bisa katakan tidak mungkin anak saya bisa berubah, gak mungkin anak saya bisa bertobat. Itu kata manusia, itu kata dunia, itu kata orang. Tapi kata firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu terlalu mungkin untuk bisa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau pegang firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan itu. Mungkin saudaraku apa yang kita imani, kita harapkan selama ini tidak terjadi. Justru yang terjadi sebaliknya. Yang tidak kita inginkan, yang kita takuti, yang kita tidak harapkan, itu yang mendatangi kita, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pun jangan kita menjadi putus asa, karena Tuhan adalah Tuhan atas setiap masalah kita. Amin. Dan Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang bangkit.
Amin. Kalau kita merenungkan firman, membaca firman, saudaraku, maka iman akan timbul, pengharapan kembali muncul, saudaraku. Dan itu akan mengusir keraguan kita, mengusir rasa ketakutan kita, mengusir semua ketidakpercayaan kita. Sehingga kehidupan kita bisa kembali bersukacita. Mereka mendengar perkataan firman yang kembali diingatkan oleh malaikat itu tentang apa yang Yesus katakan. Mereka kembali dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya berharap saudaraku kita pulang dari tempat ini membawa pesan Tuhan dan kita pun pulang dengan penuh sukacita. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara, dikatakan Allah itu telah menganugerahkan kepada saudara dan saya, yaitu janji, dikatakan janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia nggak memberikan kita janji-janji perkara-perkara yang sepele, yang kecil-kecil, yang kita berkata, logika kita mengatakan itu mungkin. Tapi dia memberikan kita janji yang sangat berharga dan sangat besar, yang pikiran kita mengatakan, logika kita mengatakan itu tidak mungkin. Tapi itulah yang akan Tuhan kerjakan bagi kita semua. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan bagi kita anak-anaknya yang percaya. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit, kasih-Nya sempurna buat kita semuanya. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Satu hari ada seorang wanita, seorang gadis, dia orang sederhana, dia tidak punya orang tua, dia seperti anak yatim. Dia bekerja di sebuah tempat di mana ini adalah tempat percetakan. Dan dia tugasnya adalah mengambil sampah-sampah, membersihkan potongan-potongan kertas itu, saudara. Satu hari wanita ini, gadis ini, dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Dan orang laki ini mengatakan bahwa dia akan menikahi wanita ini, gadis ini. Maka gadis ini dia menjadi jatuh cinta dengan janji-janji, saudaraku. Diberikan janji-janji. Sehingga saudaraku satu hari dia hamil. Lalu ketika dia menjumpai pria yang berjanji menikahi ini, dia mengatakan, aku hamil. Apa yang terjadi? Pria itu sudah tidak pernah muncul lagi. Dia hilang, entah kemana. Dia tidak bertanggung jawab. Maka wanita ini, dia yang tidak memiliki siapa-siapa. Dia yatim piatu. Dia orang yang sederhana. Dia berpikir, saya aja bekerja mengambil potongan-potongan kertas ini, dapat uang, cuman bisa untuk makan saya. Kalau saya hamil, saya punya anak, apa yang dikasih makan untuk anak saya? Jadi dia bertekad, dia menangis dengan rasa patah hati. Saudaraku, dia rasa putus asa, dia ingin mati, dia takut dia mati. Ya, lalu dia putuskan, dia akan menggugurkan anak itu. Di tengah dia ini bergumul, dia akan menggugurkan anaknya ini. Dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, jangan gugurkan anak itu. Aku yang menenunnya dalam rahimmu. Aku punya rencana besar buat anak yang kamu kandung itu. Tuhan, kalau aku punya anak, siapa yang pelihara anak saya? Tuhan berkata, aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan menanggung semuanya. Aku akan menyediakan segala keperluannya. Sebab aku punya rencana atas anak ini. Anak ini akan kupakai menjadi alatku. Dan dia akan menjadi besar dan memuliakan namaku. Ketika dia mendengar janji Tuhan ini, dia gak jadi menggugurkan kandungannya. Hari demi hari, saudaraku, dia masih berusaha menunggu.
laki-laki itu tapi memang tidak pernah muncul. Setelah itu dia melahirkan anak, dia tetap bekerja. Saudaraku, anak ini bertumbuh, saudara. Setelah dia anak ini menjadi remaja, anak ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan anak ini diurapi Tuhan. Dia mulai memberi hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya dalam tanganmu. Anak ini diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saudaraku, ibu ini dia bersaksi. Di tengah sebuah KKR yang besar, saudaraku, ada banyak anak-anak muda, anak-anak yang tertolak, anak-anak yang mereka mulai kehilangan pengharapan, putus asa, dijamah, dilawat Tuhan. Saudaraku, dia menyaksikan bagaimana dia memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu dia jadi menggugurkan anak ini, dia tidak melihat betapa luar biasanya anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia begitu bangga sebagai seorang ibu. Dia menjadi wanita yang sangat berbahagia, saudaraku. Karena apa? Dia memiliki seorang anak yang dipakai Tuhan menjadi berkat luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, apapun situasinya sekarang ini, mungkin yang kita hadapi air mata, duka cita. Mungkin yang kita hadapi itu luka yang sangat menyakitkan. Tetapi saudaraku, kita punya Tuhan yang kasihnya sempurna, dia sudah bangkit. Dia berjanji kepada kita, rancangannya tidak kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Dia sanggup, dia berkuasa, dia bisa lakukan semuanya. Kalau kita mendengar firman, kita membaca firman, di dalam firman kita melihat Tuhan yang bangkit. Di dalam firman kita melihat Allah yang dahsyat. Di dalam firman kita melihat Allah yang mengatasi setiap masalah persoalan kita. Amin. Bahkan dia yang mengubahnya. Segala yang pahit itu menjadi sesuatu yang sangat manis dan luar biasa. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, dia sangat baik dan mengasihi setiap kita. Saudaraku, kita mungkin berpikir ya, lalu kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah melakukan kesalahan, kan itu salahnya sendiri, ya harus ditanggung sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, selama kita ini datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun, kita bertobat, Tuhan ubahkan kehidupan kita. Karena Tuhan kita mengasihi kita, dia Tuhan gak pernah menolak kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita. Haleluya. Yang kedua, kita belajar saudaraku, bahwa kita ini adalah orang yang telah ditebus dan telah dibebaskan oleh Tuhan. Kasihnya, dia mati dan dia bangkit untuk siapa? Untuk tebus kita, untuk bebaskan saudara dan saya. Sehingga kita ini dilepaskan, dibebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman kutuk, dari penyakit-penyakit kita, dari ikatan setan-setan, kita dibebaskan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mungkin teringat, ada banyak saudara, oh iya saya dulu belum jadi anak Tuhan, hidup saya bergaul dengan kuasa kegelapan, pergi dukun sana sini, pergi suhu sana sini, iya, masih punya keris-keris, masih punya samurai, masih punya jimat-jimat, pasang ini, pasang itu di rumah. Saudaraku, apa yang terjadi? Rumah tangga kacau, ekonomi kacau, bukannya tambah baik, tapi nggak ada damai sejahtera, tiap hari di rumah kayak neraka. Tapi setelah kita ikut Tuhan, kita ditebus, kita dibebaskan, hidup kita diubahkan Tuhan. Amin. Dikatakan di sini 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kebangkitan Kristus ini menyatakan bahwa korban penebusan yang dia bawa kepada Bapa telah diterima sepenuhnya. Dikatakan Yesus ini adalah singa dari Yehuda, singa yang menggetarkan. Tapi ketika dia menjadi korban penebusan itu, dikatakan dia seperti anak domba yang tersembelih. Saudara lihat tadi ya baju-baju yang dipakai oleh penari-penari itu. Dia seperti anak domba
domba yang tersembelih berlumuran darah, tidak berdaya, dia menjadi satu korban yang kudus, yang tidak bercacat celah, satu kali untuk selama-lamanya. Dia menjadi imam besar agung kita, datang menghadap hadirat Allah. Saudaraku, bukan membawa korban binatang, tapi darahnya sendiri dia bawa kepada Allah untuk tebus saudara dan saya. Dia tebus masa lalu kita, dia tebus hidup kita sekarang, dia tebus hidup kita di masa yang akan datang. Dan hidup saudara dan saya, kita dibebaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Pilatus juga di hadapan dikatakan Pilatus, Yesus ketika dihakimi, Yesus sebenarnya dia tidak layak dijatuhi hukuman mati. Karena Pilatus mengatakan, orang ini tidak ada salah apapun. Dia tidak layak terima hukuman. Oleh sebab itu Pilatus mengatakan, kan kalau di hari Paskah kita biasa melepaskan seorang yang ditawan. Maukah engkau aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Tapi mereka berkata, jangan dia. Tapi Barabas, bebaskan Barabas, hukum dia. Hukum Yesus, bebaskan Barnabas. Di dalam kehendak Tuhan sendiri, saudaraku, anaknya yang tunggal menjadi korban tebusan, supaya saudara dan saya, para Barnabas ini dibebaskan oleh Tuhan. Kitalah Barnabas itu. Kasihnya sempurna buat kita. Dan dia bangkit. Korban itu telah diterima Allah dengan sempurna. Jadi kita betul-betul saudara, benar-benar kita sudah ditebus dan sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan. Jangan lagi kita mau terima apa yang setan katakan kepada kita. Apa yang iblis katakan tentang kita. Karena saudaraku, iblis itu namanya, kalau kita pikir, oh dia pendakwah, dia penipu, dia pembohong, dia pendusta, itu pekerjaannya. Tapi saudaraku dikatakan iblis itu dia adalah setan. Ya. Dia setan. Setan itu adalah pendakwah. Seorang pendakwah, dia tidak pernah mengatakan tentang yang baik tentang saudara dan saya. Seorang pendakwah selalu mengatakan yang buruk, selalu mengatakan tentang kegagalan saudara. Dia mendakwah tentang kehidupan kita. Saudaraku, dia memberikan bukti demi bukti. Ini kan kamu gagal, ini kan kamu lakukan aib, ini kan kehidupanmu yang menjijikkan, ini kan kehidupanmu yang tidak pantas. Saudaraku dikasih Tuhan, pendakwah itu seperti itu pekerjaannya. Dia tidak pernah mengatakan yang baik tentang saudara. Tapi berapa banyak saudaraku dikasih Tuhan, kita masih mendengarkan apa yang iblis katakan tentang kita. Sehingga sering kali kita merasa mau bangkit dari keadaan kita tidak sanggup lagi. Kita merasa saya nggak layak, saya nggak mampu. Mungkinkah saya bisa berubah? Saya tahu, Tuhan tahu bahwa hati saudara semuanya di tempat ini gak ada yang mau jadi jahat, gak mau yang mau melakukan dosa. Kita kepengen hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu itu Bapak Ibu Saudaraku. Namun masalahnya seringkali kita mendengarkan setan yang selalu mendakwa hidup kita ini. Sehingga kehidupan kita gak bisa bangkit. Kita gak bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bahwa kita telah ditebus, kita telah dibebaskan. Semua dosa, ikatan-ikatan dosa, segala kutuk, itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Gak ada satu apapun yang bisa mengikat kita. Jadi kalau kita sudah ditebus, diampuni, kita sudah benar-benar, saudaraku, dihapus semuanya itu dengan darah Kristus menjadi putih dan menjadi bersih. Amin, amin Bapak Ibu. Sebab itu hari ini Bapak Ibu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya, Tuhan, kalau Engkau sudah tebus, Engkau sudah bebaskan saya nggak mau pengorbanan Tuhan menjadi sia-sia. Hari ini kita masih izinkan iblis mengikat kita. Rasanya nggak bisa lepas dari dosa. Rasanya kita ini nggak bisa move on. Rasanya kita nggak bisa bangkit. Saudaraku jangan pernah mau, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sedang bergumul, mungkin kita sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Saya kepengen hidup kudus tapi kok gak bisa ya. Saya kepengen mengasihi tapi kasih saya itu pura-pura.
Saya seringkali berpura-pura. Kita mungkin berpikir begitu. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, kita berkata saya ingin percaya sungguh-sungguh, tapi hati saya enggak mampu. Saudara, mari kita ingat kembali pengorbanan Kristus. Kasih yang sempurna, dia sudah lakukan, sudah kerjakan semuanya. Dia sudah tanggung semuanya. Sehingga saudaraku, kita ini dilayakkan terima kesembuhan. Kita dilayakkan, kita ini bisa hidup benar. Kita dilayakkan untuk terima segala berkat yang terbaik. Kita dilayakkan untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Punya masa depan yang luar biasa. Bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mulia. Oh saudaraku dikasih Tuhan, kita selalu ingat tentang kasih Tuhan yang akan menolong kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mampu saudaraku. Kita mau merubah diri kita tidak mampu. Apalagi kita mau pengen merubah pasangan kita. Kita mau merubah anak kita gak bakal mampu saudaraku. Yang mampu mengubah hidup kita, yang mampu mengubah keluarga kita hanyalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Hanyalah kasih yang sempurna itu. Amin. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita datang kepada Tuhan, kita kembali mengakui akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan saudara, ayo bangkit dari keadaan kita. Jangan mau lagi didakwa oleh musuh. Kita sudah dibebaskan, benar-benar dibebaskan. Kita juga dibebaskan dari apa kutuk. Ada kutuk-kutuk apa keturunan. Ya, ada orang berkata ini keluarganya ini dari nenek moyangnya melarat, miskin, biar kerja banting tulang. Ya cuman segitu, hasilnya cuman bisa dimakan, miskin, melarat. Ada orang berkata, oh dari keturunan orang tua nenek moyangnya itu punya penyakit kanker. Iya, jadi ini turun temurun. Lalu kita juga meyakini yang sama. Saudaraku ingat ya, kutuk ini sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kita sudah dibebaskan, kutuk sudah dihancurkan. Segala sesuatu hanya terjadi karena iman kita. Kalau iblis sedang mendakwa kita, kita harus tolak itu. Kita harus lebih meyakini korban Kristus yang sempurna. Kasih Tuhan yang sempurna. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Saya percaya kalau ada orang mengatakan ada kutuk kecelakaan, ada kutuk mati muda, ada kutuk sakit penyakit kanker, jantung dan segala macam. Kita mau tolak dan kita mau patahkan dalam nama Yesus. Amin. Kita hanya percaya kasih karunia Allah bekerja sempurna di dalam diri setiap kita. Yang ketiga, kita ini dibawa Tuhan pada jalan kemenangan. Karena Yesus itu sudah menang. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi syukur bagi Allah karena dalam Kristus, ya, hanya di dalam Kristus dikatakan kita ini selalu dibawa pada jalan kemenangannya. Kristuslah yang telah merintis jalan kemenangan bagi kita. Ya, kita menang atas masa lalu kita, menang untuk masa sekarang, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, pencobaan, ujian, cobaan, saudaraku yang sedang kita hadapi. Kita telah dipersiapkan Tuhan, ada jalan kemenangan yang sudah disediakan Allah bagi kita. Termasuk juga untuk masa yang akan datang. Kita harus mengklaim janji Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi, anak saya bisa bertobat. Apapun yang terjadi, keluarga saya pasti dipulihkan Tuhan. Apapun yang terjadi, ekonomi pasti akan bangkit kembali bersama dengan kemenangan Kristus. Sebab Tuhan telah menyediakan jalan kemenangan bagi kita. Kita menang bukan usaha kita. Kalau usaha kita sendiri tidak mampu. Pikiran sendiri juga mengatakan tidak mampu. Tapi Kristuslah yang telah berjuang bagi kita. Kristuslah yang telah merintis jalan bagi kita. Dia yang sudah berjalan di depan kita. Lalu kita pikir, kalau gitu harusnya enak. Ya, ikut Tuhan tidak usah banyak masalah, tidak usah banyak pergumulan. Tapi nyatanya saya ini masalah demi masalah, ujian demi ujian. Justru itu
Mana ada, saudaraku, kemenangan tanpa salib, tanpa penderitaan. Yesus mengalami kemenangan dan bangkit. Dia harus mengalami salib dan penderitaan itu. Demikian juga Tuhan ingin latih kita anak-anaknya. Nah, aku juga pengen latih kamu, kan kamu harus kayak aku. Iya, harus. Iya, karena Tuhan ingin melatih bagaimana kita bisa merasakan kita ini lebih daripada pemenang tanpa pernah mengalami masalah, tanpa pernah mengalami persoalan. Kita tetap bayi. Ya, kita tetap balita. Tapi dewasa itu, sudah dewasa itu, kita dilatih harus mengalami pergumulan, tantangan, air mata. Wah, rasanya bertanding babak belur, saudaraku. Tapi Tuhan selalu kasih semangat kita, nak ayo bangkit nak, kamu kuat, kamu bisa. Tuhan tidak katakan gini, oh dasar gemblong, iya, gitu aja nggak bisa. Tuhan nggak begitu, Bapak Ibu Saudaraku, itu manusia. Manusia bisa iri akan kesuksesan kita. Manusia bisa mencela atas kejatuhan kita, kegagalan kita. Dia bisa bertepuk tangan tentang kegagalan kita, atau mungkin memaki kita. Tapi saudaraku, Tuhan itu beda. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia ingin kita ini jadi pemenang. Sebab itu kalau kita jatuh, Tuhan berkata, nah ayo bangkit lagi, nak kamu bisa. Kamu bisa, ayo tempur lagi, ayo lakukan sekali lagi, kamu pasti bisa. Saudaraku, kita ini yang tidak mampu, tidak bisa, kita bangkit lagi, kita mau berjalan dengan tertatih-tatih. Tapi nyatanya saudaraku, ketika perjalanan setapak demi setapak, hari demi hari, oh kita rasakan, oh ternyata saya kuat, saya bisa, oh ternyata masalahnya, oh selesai sendiri. Siapa yang memberikan kemenangan? Tuhan yang telah merintis jalan kemenangan. Tapi kita ini dilatih bukan memiliki mental-mental yang gampang KO. Ya, tapi kita ini dilatih untuk menjadi lebih daripada pemenang. Satu hari Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika saya ini mendengar itu rumah di sebelah sana, sebelah resto kurma itu dijual. Wah, hati saya, wah Tuhan, harusnya nih kita yang beli. Karena saya sudah minta tiap hari, kalau saya di sini, kalau pagi berjalan di pinggir sini, doa, saya lihat dari sana, atap sana, Tuhan rumah itu kok nganggur ya, bertahun-tahun, puluhan tahun rumah itu nganggur, nggak ada penghuni, nggak ada yang punya, cuma penjaga aja. Kasihkan saya aja Tuhan, itu Tuhan. Saya itu minta, Tuhan biar itu menjadi tanah Hebron buat saya. Kasihkan saya Tuhan. Satu hari ketika saya mendengar itu dijual saudaraku. Hati saya terdorong. Beli saja saudaraku. Lalu saudara saya cuma berpikir begini. Itu mungkin gereja yang membeli. Kalau saya nggak ada dananya karena mahal sekali. Belinya mahal sekali. Nggak ada dananya, nggak ada ini. Ya. Lalu saudaraku, saya terburu-buru. Saya menawar itu. Ya, saya hanya bicara dengan beberapa orang saja. Saya menawar itu. Dikasih, saudaraku. Wah, dikasih. Setelah dikasih, saudaraku, dengan ini pikiran logika manusia nanti caranya begini-begini, saudaraku. Tahu-tahu beberapa teman yang lain mengatakan, janganlah, kayaknya gereja belum waktunya ini. Benar juga ya. Benar juga. Tapi saya ini sudah keperucut, saya ini sudah ngomong sama yang punya. Kalau saya batalkan, wah saya mencoba, saya tanya, bisa enggak kalau ini dibatalkan? Oh ya enggak bisa, ini kan sudah dibicarakan dengan keluarga besar semuanya. Sudah ditawar itu harus jadi. Yaitu saudaraku, wah saya berpikir iya Tuhan. Tidak mungkin ya saya batalkan. Saya ini pendeta, gereja Betani Blora, terus ngomong, omongannya nggak bisa dipegang orang. Ngomong, nawar-nawar sendiri, dikasihkan, dibatalkan sendiri. Mungkin Blora ini akan mentertawakan. Dan bahkan mungkin yang kena imbasnya adalah gereja dan nama Tuhan. Wah, saya terpojok dengan hal ini saudaraku. Saya terpojok dengan keadaan ini. Saya berkata apapun yang terjadi berarti saya harus membayar. Dari mana uangnya? Kaki saya gemeter Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengetahui itu kesalahan saya.
Saya berkata sama Tuhan, saya nggak bisa tidur, sudah panik hati saya ini ya. Karena nggak ada uang untuk membayar sekian, ada deadline-nya. Dari mana uang? Kalau dulu membangun gereja ini sekalipun biayanya lebih besar, tapi kan berjalan tidak ada deadline-nya. Iya, berjalan pelan-pelan, saudaraku, seperti itu. Tapi ini ada deadline-nya membeli, tapi dari mana didapatkan uang dengan deadline itu? Saudaraku dikasih Tuhan, saya di tengah perasaan galau, saya ngomong sama Tuhan, karena yang dipikir itu saya sudah lupa firman Tuhan. Yang saya pikir cuma perasaan panik, takut, bagaimana bayarnya. Saudaraku, ini saudaraku ya, firman langsung hilang di pikiran kita. Saudara, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya salah ngomong, itu kan diampuni ya Tuhan ya. Saya minta ampun, saya salah ngomong Tuhan, saya keperucut ngomong. Tapi masa salah ngomong aja, harus bayar uang sekian besarnya dan saya nggak mungkin bisa bayar. Semakin saya nggak bisa bayar nanti juga ditertawakan orang. Ini jadi urusan panjang. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu saudaraku, ketika saya ini masih banyak ngomong aja sama Tuhan dengan hati yang panik itu saudaraku. Lupa semua firman, lupa janji Tuhan. Imannya sudah nggak ada. Saudara, lalu saudaraku Tuhan berkata begini. Bukankah kamu dulu yang minta? Yang minta kan kamu. Tiap hari kamu doa, kamu bilang Tuhan kasihkan itu Hebron. Sekarang dikasih Hebron. Bengok-bengok, ketakutan, ngewel. Saya seperti pecundang Bapak Ibu Saudaraku. Saya rasanya malu. Iya Tuhan. Tapi Tuhan, gimana Tuhan caranya? Saudaraku, saya berpikir, terus saya ini mau bergumul dengan siapa? Kalau dulu masih ada Bapak, sekarang enggak ada. Ya kan kamu punya aku Bapak di surga, apa memang dulu siapa yang bayar? Kalau kamu bergumul ini, bergumul itu, minta ini, minta itu, tak kasih janjiku tak genapi, dari mana semua? Bukankah semua dari aku, dari Tuhan? Lalu sudah saya kumpulkan anak-anak, saya bilang ini mama ini salah ya, mama ini kepucut ngomong, sekarang harus tanggung jawab gini. Nah sekarang mama maunya gimana? Anak-anak saya, mantu saya juga semua baik-baik. Mama sekarang maunya gimana? Ya mama harus tanggung jawab, karena mama ini sudah ngomong apapun resikonya harus tanggung jawab. Gimana sekarang? Ya anak-anak bilang begini, ya mah kalau mama memang mau begitu, kita tanggung jawab mah. Ayo kita sama-sama kita bergumul dan kita percaya Tuhan pasti akan tolong dan menyediakan. Saudaraku dikasih Tuhan, terkadang itulah kita ini kadang-kadang sok-sok kita minta-minta perkara-perkara yang besar. Tapi saudaraku, ketika itu diberikan kepada kita, kita nggak siap. Apalagi kalau iblis mulai mendakwa kita. Tuhan berkata, saat itu saudaraku, Tuhan gak marah sama saya. Tuhan ingatkan kepada saya. Nah kamu mesti bisa. Ya, sekarang gak usah panik, tenang. Iya tenang, percaya. Aku akan atur semuanya. Aku akan berikan semuanya. Saudaraku, dengan Tuhan apa yang gak mungkin? Dengan Tuhan itu semua mungkin. Tuhan ingatkan gedung gereja ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi seperti ini. Rumah yang ada di Jalan Pemuda, apakah kamu yang bayar? Bukankah aku yang bayar? Tuhan bilang. Sekarang pun saya masih berusaha saudaraku. Pengen jual ini, pengen jual itu. Semua gak ada laku saudara. Karena memang Tuhan itu sanggup menyediakan segalanya bagi kita. Amin. Amin. Amin, kita beri tepuk tangan Tuhan kita, Bapak yang baik, Bapak yang sempurna. Apalagi saudaraku untuk pergumulan saudara hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pasti bisa. Yang terpenting, ayo kita bangkit untuk percaya. Jangan lupakan janji Tuhan, jangan lupakan firman Tuhan. Dia sanggup, dia berkuasa, dia ajaib, dia dahsyat. Jangan pernah kita mau didakwah, dituduh lagi. Kita ini sudah dimerdekakan. Kita akan dibawa Tuhan pada jalan kemenangannya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang pertama, ya, pegang janji Tuhan. Terus ada tinggal dalam hati kita. Yang kedua, ingat kita sudah ditebus, dibebaskan, hidup baru. Hidup bukan lagi kita menjadi hamba dosa, tapi kita jadi hamba kebenaran.
menjadi orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita ini sudah dibawa Tuhan pada jalan kemenangan. Masa depanmu pasti luar biasa. Amin, amin. Anak-anak muda, hidupmu bukan bergantung pada apapun juga. Kepada Bapa yang di surga, Dia Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, menyediakan masa depan yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan siapkan minyak urapan, ya. Kita akan mengurapi diri kita sendiri-sendiri, ya. Kita percaya, biarlah kita pulang dalam pengurapan Tuhan. Kita pulang dengan kuasa kemenangan yang luar biasa, hidup kita diubahkan Tuhan. Masing-masing kepada Tuhan. Datang kita mau minta ampun dosa kita, kesalahan kita. Kiara Pasyanda ya Ramana Shanda Ramadakaya. Hingga Paramana Sandia Ramana Sekiara Ramana Se. Iya Narara Lamara Lamara Lama Shanda ya Ralamu. Iya Ralamu Sika. Datang kepada Tuhan yang kasih-Nya sempurna buat kita. Mari kita datang, kita minta ampun di hadapan Tuhan akan segala apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Korea Manasatakaya, Iya Ramana Satakaya. Mungkin kita hidup dalam keputusasaan, kita mungkin hidup masih dalam ikatan dosa, kita mungkin masih ada ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni akan apa yang kami lakukan. Mungkin perkara-perkara sia-sia yang masih kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Oh Ramasyatakaya, mari kita angkat minyak urapan ini. Minyak ini minyak biasa ya Tuhan. Tapi Engkau membubuhkan berkat urapan-Mu ya Tuhan. Biarlah minyak ini Tuhan mengurapi setiap kami semuanya. Sehingga kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Segala kekuatan, ikatan setan, ikatan dosa, ikatan kutuk dipatahkan, dihancurkan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami mengurapi kepala kami ya Tuhan.
Biarlah urapan Tuhan turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Menghancurkan setiap belenggu-belenggu ikatan dosa apapun. Menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang mengandalkan logika. Yang kami terkadang ragu akan janji Tuhan, firman Tuhan. Kami berkata, semua kubu benteng keangkuhan ini kami robohkan dan kami hancurkan. Kami menawan pikiran kami, menundukkan pada pikiran Kristus. Percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri, firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang berkuasa, yang sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi dan memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu, berjalan dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, hidup benar di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat, perkara besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas kami, memampukan setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah kami dikuatkan, yang miskin hidup kami diberkati Tuhan, nasib kami diubah, masa depan kami luar biasa ya Tuhan. Bahkan yang bodoh pun dibuat Tuhan menjadi pintar dan berhikmat. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya teringat saudaraku, Tuhan berkata kepada saya, ketika ada banyak orang tidak percaya dengan mujizat, saudaraku, saya berdoa, saya melihat Tuhan itu menangis. Iya, Tuhan itu menangis. Dan Tuhan berkata, aku ingin anak-anakku itu bahagia. Aku ingin setiap orang mengalami kuasa kemenanganku. Tuhan berkata, kalau kita percaya, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Bisa menikmati karya penebusan Kristus. Sebab itu kita tidak akan pernah membuatnya menjadi sia-sia lagi. Amin. Amin. Umat pemenang, umat yang diberkati, orang-orang yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara, juga saudara-saudara kita yang ada di Cepu, yang ada di Kuwu, yang ada di Banyutowo, di Pati Plangitan, mari kita lambaikan tangan semuanya. Haleluya, selamat Paskah, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita, kasih-Nya yang sempurna membawa kita kepada jalan kemenangannya. Haleluya, haleluya. Ya, luar biasa Bapak Ibu, bersama-sama dengan cabang kita merayakan Paskah. Dan mari Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang penting saudara, yaitu di mana tanggal... Ya, berapa banyak saudara diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan, haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, saya ucapkan selamat Paskah buat saudara dan kita semua. Ya, kita sudah 2 hari ini saudara mengikuti ibadah dari Jumat Agung sampai hari ini. Ya saudara, kita telah menerima sebuah pesan yang luar biasa. Jadi firman Tuhan katakan kita ini bukan cuma sekedar menang, tapi kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Sebab kalau saudara kita ya, mereka merayakan kemenangan karena usaha mereka saudara. Tapi kita berbahagia, kita punya Tuhan yang beda, yang luar biasa. Sebab Tuhan yang berjuang buat kehidupan saudara dan saya, amin. Karena itu saya mengajak saudara ya, ayo kita mengerjakan keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan dengan bukan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan tadi dikatakan dengan darah yang sangat mahal, dengan darah yang mulia kita ditebus. Kita enggak cuma sekedar ditebus, tapi kita diberi kehidupan dan kita memiliki hidup yang berlimpah. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Ya, karena itu ayo setelah hari ini, setelah malam ini kita ambil komitmen hidup di dalam pertobatan. Hidup bertobat itu apa sih artinya? Sederhananya begini, hidup hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan hidup yang besok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Saudara ya, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan, ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali didapati saudara dan saya kita setia mengasihi Tuhan. Amin, amin.
Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya undang pemain musik, WL Musik semua bisa maju ke depan dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini saudara. Jangan lupa minggu depan ada ibadah di tempat ini jam berapa saudara? Jam 5. Ayo datang bersekutu ya. Persekutuan. Mungkin saudara pikir, wah Pak online aja masih bisa. Ya online itu bukan berarti nggak penting saudara ya. Tapi saya anggap seperti ini. Kalau bencana darurat makannya Indomie, ya. Indomie, penting enggak makan Indomie? Penting, paling tidak saudara hidup selamat. Tapi kalau dalam keadaan normal, saudara mau dikasih Indomie terus? Enggak mau saudara ya, kenapa? Enggak sehat, enggak bergizi saudara. Makanya kita perlu datang bersekutu. Arti kata bersekutu itu bukan cuma kita sama Tuhan. Tapi kita dengan ketemu saudara-saudara seiman, saling menguatkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh bisa ditolong, yang susah bisa saling menghibur. Yang setuju katakan amin saudara. Amin, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan pujian yuk. Sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita akan persembahan kita malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat keuangan dan pekerjaan, bisnis yang Tuhan masih percayakan dan Tuhan sudah memberkati dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kalau malam ini kami membawa segala benih persembahan kami, persepuluhan kami membawanya dengan sukacita Tuhan. Dan kami tahu bahwa apa yang kami tabur ini bukan sekedar kami mau mancing berkat Tuhan, tapi kami sedang mau memuliakan, menunjukkan ini loh Tuhan, aku sudah Kau berkati, maka aku mau menabur Tuhan untuk pekerjaan dalam rumah Tuhan. Aku tahu mungkin Tuhan lebih banyak yang Tuhan punya, tapi aku rindu Tuhan, apa yang kami miliki ini Tuhan, keluar dari hati kami, bahwa ini akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi, dan untuk mendukung semua segala pekerjaan yang ada dalam rumah Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan menabur Tuhan. Berkati berlipat kali ganda setiap benih yang mereka tabur, dan segala persepuluhan yang anak-anak-Mu ini bawa Tuhan. Tanda mereka ini hidup di dalam ketaatan, dan mereka siap untuk menerima segala berkat tingkap-tingkap langit yang terbuka Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang sedang mengalami masalah persoalan, Tuhan Kau akan buka jalan, Tuhan akan menuntun, dan kepada setiap anak-anak-Mu yang mulai lemah, yang tersesat, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang penuh kemurahan hati, Kau menggandeng setiap kami Tuhan, menguatkan kami setiap hari. Mari angkat tangan sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan untuk ibadah sore ini. Kami bisa diberi kesempatan untuk kami datang menyembah Tuhan, ketemu Tuhan, ketemu teman-teman kami, ketemu saudara kami, semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita. Pulanglah dengan segala berkat-berkat rohani, segala berkat-berkat jasmani. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan. Tapi Tuhan telah sediakan dengan berlimpah-limpah.
dan setiap kita juga diberi kesanggupan untuk menerima berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah Tuhan Yesus. Sebentar, saudara duduk sebentar, akan dibagikan telur Paskah. Mari silakan yang bertugas. Dibagi atau ambil sendiri atau bagaimana? Oh, ambil sendiri. Mungkin lebih baik ditaruh di luar aja Bu, sekalian mereka keluar ya. Saudara berdoa, ini ada ayatnya, saya percaya semua ayat bagus. Tapi setiap ayat akan berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.